Gereja seringkali timpang, menyorot kelemahan pria dengan jelas, namun bingung dan gamang terhadap kelemahan wanita. Hai para pria, jadilah imam dan teladan bagi keluargamu. Tunaikan tanggung jawab menafkahi istri dan anak-anak. Jangan tergiur godaan daun muda, apalagi mencari pelacur. Tegas message-nya, jelas. Bagaimana dengan wanita? Saya khawatir orang-orang Kristen berpikir, bukankah jatah kutuk yang ditanggung wanita sudah adil? Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Wanita meresikokan nyawa ketika melahirkan. Betul, bagi yang tidak operasi sesar. Sementara pria malah setiap hari meresikokan nyawa dalam bekerja. Sepenggal sosok istri idaman dapat dijumpai misalnya dalam Amsal 31 ayat 10-31 yang mulai ditafsir ulang sedemikian rupa guna mengakomodir kepentingan wanita karir supaya hari kini kekristenan jangan dianggap kolot dan memaksa istri-istri jadi PRT alias pembantu rumah tangga. Gereja takut tuduhan ini. Makin hari kita makin kehilangan yang namanya masakan mama, karena dapur dianggap kotor sehingga malas belajar memasak. Urusan-urusan semacam itu diserahkan kepada PRT, bahkan anak pun diasuh oleh babysitter atau neni. Jangan salah paham, saya tidak sependapat jika seorang wanita bergelar PhD mesti merelakan hari-harinya dihabiskan mengurusi hal-hal semacam itu. Dalam kerangka Redeem Your Time, Efesus 5 ayat 16, malah sebaiknya menggaji PRT bila penghasilan mumpuni. Saya hanya menyodorkan pertanyaan bagi yang menganggap jasa-jasa seperti itu suatu keniscayaan hidup modern. Bila kelahiran Yesus ditunda sampai hari ini, lalu malaikat Gabriel datang memberitahumu engkau akan mengandung juru selamat, tentunya puji Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, seperti Lukas 1 ayat 38. Selanjutnya, sampaikan juga, jangan khawatir, nanti ada babysitter yang akan merawat bayi Yesus. Nah, renungkan coba, kira-kira apa reaksi malaikat Gabriel mendengar ucapanmu itu? Tanggung jawab pria memimpin keluarga termasuk mengajarkan firman Tuhan. Kehidupan metropolitan semakin menyulitkan. Persaingan nafkah hidup sudah brutal. Orang berangkat kerja jam 5 pagi, pulang depan pintu sudah jam 10 malam. Anak-anak pada tidur. Ini bukan soal workaholic semata, melainkan perebutan karir. Waktu habis di jalan. Damn stressful, memusingkan. Gereja harus tanggap dan menyelamatkan generasi selanjutnya. Saatnya wanita mengambil alih sebagian tugas pengajaran. At least doktrin-doktrin yang baku. Berapa banyak gadis-gadis pemudi, ibu-ibu yang mengerti soal Trinitas, Donatur Kristus, predestinasi, atau soteriologi. Secara jumlah, pelayanan mungkin didominasi wanita. Namun, berapa persen yang melek doktrin? Ibu yang membesarkan anak-anak tahu mencontohkan bagaimana keputusan-keputusan diambil berdasarkan prinsip-prinsip mendasar. Anak-anak generasi Z atau generasi internet lahir tahun 1995 hingga 2010
dan generasi Alpha lahir tahun 2011 hingga 2024 sedari kecil dipaksa multitasking. Ada les matematika, sains, komputer, minimal kenal 3 bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin. Sehari-hari berkutat dengan gadget canggih. Mereka ini terancam nerd dan antisosial. Adakah kita meluangkan waktu memupuk karakternya? Mengingatkan bahaya iri hati, kesombongan, mendidik bersyukur, mohon pimpinan Tuhan, dan sebagainya. Ingat, kesempatan yang kita miliki cuma 10 tahun efektif. Pendampingan intensif dan pembangunan godly character sebelum giliran dunia datang menyapa dan menggarami anak-anak kita. Kegagalan mewariskan iman akan mengikis generasi Kristen dari dalam. Kita jangan muluk-muluk dengan mimpi dan so-called nubuat-nubuat yang tiap awal tahun digadang-gadang. Indonesia akan dipenuhi kemuliaannya. Tahun ini adalah tahun penuaian, macam-macam euforia. Bagaimana penuh kemuliaan Allah bila yang muncul baru seorang Ahok. Ya sekarang jadi pro dan kontra. Tapi kita tidak tahu exactly rumah tangga orang. Jadi sebaiknya kita tidak usah terlalu banyak mulut. Sementara pejabat atau politisi Kristen, seniman Kristen termasuk artis, olahragawan Kristen, pengusaha Kristen, semua merasa risih mengutarakan imannya dengan gamblang. Sekali lagi dengan gamblang. Sebatas mengucapkan puji Tuhan untuk membungkam hati yang mulai tidak sejahtera. Tuhan itu istilah umum. Tuhan yang mana? Padahal ia punya nama, Yesus. Dan terjemahan Indonesia lebih mendekati aslinya daripada versi Inggris. Oh, tingkah laku itu lebih penting daripada kesaksian. Are you sure? Seandainya dunia tertarik pada perilaku kita, jika yang dimaksud suka menolong, umat agama lain jauh lebih banyak daripada kita, outnumbered. Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus dan juga menyuarakan kebenaran. Bahwa hidupnya tak bercela menjadi domain iman. Dari perspektif unbeliever, kesalahan bisa saja dicari-cari. Yang pasti, ia menjalani salib cara sadis dan memalukan, yang biasanya ditanggung orang-orang bajingan. Beruntung kita tidak hidup di zaman itu. Apakah masih bisa percaya kepadanya? Perilaku Yesus saja bisa dipertanyakan, apalagi perilaku kita. Sekali lagi, dari perspektif unbeliever ini. Keteladanan itu satu hal, namun harus dibarengi dengan pengakuan verbal. Orang-orang Kristen mesti berani mengungkapkan jati dirinya, menjelaskan keyakinan imannya kepada dunia. Klaim-klaim tahun penuaian itu, maksudnya tuaian harta atau jiwa? Bila maksudnya jiwa, tentunya dari unbeliever menjadi believer. Bukan migrasi dari suatu gereja ke gereja lainnya. Setiap orang Kristen yang setia kepada amanat agung, Matius 28 ayat 18-20, tidak bisa lari dari tuduhan kristenisasi. Seorang artis misalnya, seharusnya menganggap setiap wawancara sebagai momentum. Tuhan memberikan privilege menyelipkan benih Injil dan suara kenabian. Adalah tugas gereja melatih jemaat
bagaimana menyuarakan dengan bijaksana, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Besar kemungkinan orang-orang Kristen risih mengungkapkan imannya karena tidak begitu memahami doktrin. Salah ucap akan memalukan. Padahal bukan sebatas malu, tapi tanggung jawab di hadapan Tuhan. Seorang ibu yang mengerti doktrin sangat signifikan mempersiapkan anak-anak menjadi penyambung suara Tuhan. Mereka anak-anak panah di tangan pahlawan. Menyuntikkan doktrin bukan soal mencegah anak jadi kurang ajar kelak. Bukan, sama sekali bukan. Selama orang tua tidak melukai rasa keadilan dan menusuk jiwa terdalam, jutaan keluarga ateis dengan segala kekurangannya tidak sampai mencetak anak-anak mereka jadi kurang ajar. Selama orang tua serius mencari nafkah, anak-anak bisa makan dan sekolah. Suatu ketika mereka dewasa bisa memahami dan memaklumi. Manusia yang rusak masih dijaga oleh anugerah Tuhan. Jadi urusan doktrin adalah bagaimana kita mendidik anak-anak agar kelak keputusan-keputusan mereka mencerminkan bijaksana firman Tuhan, meneruskan estafet terang dan garam dunia ini. Mengaku Kristen sebatas KTP, pemberkatan nikah, dan upacara tutup peti telah mengakibatkan krisis iman seperti yang terjadi di dunia barat. Alkitab dipelintir sedemikian rupa melayani nafsu zaman, menjadi agama yang friendly bagi semua kalangan. LGBT pun tak masalah. Negara-negara yang dipandang sebagai kantong Kristen, apakah masih layak disebut demikian? Kristen dipertahankan sebatas simbol politis. Berapa persen generasi mudanya yang memegang, mengerti, dan menjalankan iman Kristen? Bajunya masih Kristen, jantungnya sudah free thinkers, hedonis, dan humanis liar. Jadi apa agamanya? Ich glaube an meine menschlichen Verstand. Aku mempercayai akal sehatku. Oh, itu sebuah kalimat yang tak bisa saya lupakan. Menjangkiti generasi yang merasa intelektual, apalagi menduduki posisi strategis di perusahaan besar. Humanis, mengangkat diri menjadi Tuhan. Glorifying human instead of glorifying God. Diri manusia menjadi pusat dan arah kepentingan. Masyarakat seperti inilah yang akan menyambut putra-putri kita. Mereka membongkar fondasi iman yang rapuh, menggantikannya dengan rasionalisme. Yang benar adalah yang masuk akal, atau empirisisme. Pengalaman adalah guru yang terbaik di zaman modern ini. Kebebasan dan kemandirian yang self-centered tidak mau diatur. To certain extent berguna dalam meniti karir, namun menjadi bom waktu dalam rumah tangga. Banyak orang tua mengirim anaknya ke luar negeri. Pendidikan yang lebih baik di negara maju diharapkan bisa mengupgrade kualitas manusia. Padahal di sana anak Anda seakan memasuki faith downgrading camp. Pulang-pulang sudah bukan orang Kristen lagi. Tuhan akan menuntut tanggung jawab kita sebagai orang tua. Cuma mampu mengirim uang, tak mampu membekali iman. Padahal, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih,
hanya dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Mazmur 119 ayat 9. Membesarkan anak tak begitu sulit. Mewariskan iman, itu yang menyita pikiranku. Tak perlu menunggu tua bagiku untuk meminta maaf kepada mereka dan meminta ampun kepada Tuhan yang menitipkan mereka. Menyadari terlalu banyak kekeliruanku, keteladananku yang jauh dari semestinya. Saya berbicara sedikit sebelum lupa. Kepongahan sudah ada dari dulu hingga sekarang. Lukas 18 ayat 9-14 memperingatkan elit rohaniwan yang seharusnya menunjukkan humbleness ternyata mudah terjerumus merendahkan orang lain. Tapi yang saya waspadai adalah semacam kepongahan yang lebih kompleks. Seruan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini," belum tentu menunjukkan humbleness bagi Allah yang menyelidiki hati. Maksud saya, mimbar gereja bertubi-tubi mengingatkan humbleness, terutama menyangkut keselamatan. Ketika kita merendahkan diri lalu merasa sudah mencapai tingkatan spiritual tertentu, saat itulah humbleness sesungguhnya tak lebih dari kepongahan yang terselubung. Saya lanjutkan yang tadi. Teringat pengalaman berharga melayani muda-mudi di gereja. Mereka tampaknya baik-baik saja, namun kepekaan saya menyimak. Kebaikan itu dilakukan agar tidak membuat sedih orang tuanya. Atau bagi yang sudah dewasa, mungkin khawatir tidak mendapat harta warisan setelah ketahuan murtad, terutama bila orang tuanya aktivis gereja dan menjadi malu. Padahal beberapa anak terasa dingin menanggapi hal-hal rohania. Entah sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Semoga kedua anakku jujur menunjukkan imannya. Tuhan tidak peduli berapa warisan harta yang kita tinggalkan, karena Dia memegang hari esok anak-anak kita. Kata Daud, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Kata Mazmur 37 ayat 25. Betul, urusan sandang pangan dijamin. Tapi di mana anak-anak akan tinggal? Karena Tuhan tidak menyebutkan, maka harus kusiapkan rumah atau ruko untuk mereka. Bagaimana pula mereka bisa membeli mobil, tamasya, ganti HP terbaru, dan sekalian cucu-cucuku dipastikan semuanya masuk sekolah internasional, bisa les biola, dan karena Tuhan hanya bicara roti hari demi hari secukupnya, dalam doa Bapa kami, maka perlu kutitipi uang sebanyak-banyaknya sebelum menutup mata. Maklum, harga wagyu mahal. Mau bergizi perlu makan udang, salmon, dan semua itu tentu dibeli dengan uang, cash or cashless. Nah, soal kekhawatiran hidup dan mengumpulkan harta, bisa Anda simak lebih jauh pada khotbah-khotbah Pendeta Billy Kristanto di YouTube, misalnya dengan judul Kekhawatiran Hidup. Coba dengarkan yang ini dulu. Lalu hidup yang berkelimpahan, kekayaan dan kepastian hidup, orang kaya dan kerajaan Allah, lalu orang kaya dan Lazarus. Saya tahu rasanya kekurangan. Kalau tak punya uang, mau beli apapun harus ditimbang-timbang. Enak mana kalau bisa asal taruh di keranjang sepanjang kita suka? Pilih mana, bisa punya cadangan makanan atau tidak. Tapi kalau kita mampu memilih-milih, nanti malam makan di mana, bahkan bulan depan ke Prancis sudah dicatat mau mampir kafenya Gordon Ramsay, freezer Anda kebak persediaan makanan sebulan tidak habis, apa kira-kira masih bisa berdoa
Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sulit dibayangkan selain spiritualitas basa-basi. Meminjam istilah Pendeta Billy. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga seperti ini bisa diajar menghafal doanya, tetapi iman mereka seakan dipasung, terancam paralyzed. It didn't work out that way. Makna dan kenyataan unmatched. Barusan disinggung makanan secukupnya hari demi hari. Saya beri catatan, Yesus yang mengajar doa tersebut sendirinya memberi makan 5.000 orang dan masih sisa 12 bakul. Dan kepada 4.000 orang sisa 7 bakul. Sebenarnya mujizat itu menyampaikan pesan bahwa dialah sumber kehidupan, yaitu roti hidup. Justru kelebihan itu dikumpulkan dan tidak dicatat kemudian diapakan, bukan dibungkus untuk dibawa pulang. Cukup mengenyangkan ketika itu saja. Meskipun Yesus mampu menyisakan 1.000 bakul untuk diberikan sebagai bekal kepada mereka semua. Marak istilah blessing in disguise. Mungkin itulah suatu sisi hidup kekurangan. Sebaliknya, kita juga mesti mewaspadai kelimpahan sebagai curse in disguise. Orang-orang bijak di luar gereja saja tahu kemewahan itu membuat kecanduan. Coba tanya orang yang baru saja bangkrut. Tadinya makan tim ikan malas, sekarang makan pindang. Tadinya mandi jacuzzi air hangat, kamar wangi sejuk ber-AC, sekarang pagi-pagi mandi air dingin, kamar panas kecoa peterbangan, mau bunuh diri saja rasanya. Inilah bahayanya lifestyle shifting yang tidak disadari ketika pundi-pundi seseorang semakin bengkak. Dulu bisa makan stik emperan sudah senang, sekarang daging Angus pun berasa alot. Sudah tahu rasanya kopi beef. Dulu pagi-pagi suka nyeruput kopi sendiri, sekarang maunya selalu kopi luwak. Pendeknya, dulu mau beli ini itu tidak bisa. Direm oleh kondisi finansial pas-pasan, sekarang remnya plong. Dulu paham bedanya keperluan dan keinginan. Sekarang mana keperluan, mana keinginan sudah tidak jelas. Kalau kita mengerti kelimpahan sebagai titipan Tuhan, maka pembelanjaan akan tetap berorientasi keperluan, bukan keinginan. Mungkin lifestyle jadi sedikit berbeda, tetapi kepekaan harus tetap sama. Tuhan yang mengasuh kita, Dia tahu saatnya mengatur timing, termasuk saat-saat kritis yang menjadi misterinya, yaitu menunda dan mencukupi atau mendatangkan kelimpahan menurut kehendaknya. Sebagai penutup, mari kita membaca dari Lukas 17, ayatnya yang ke-7 sampai 10, demikian bunyinya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata,
Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Konteks Lukas bukan mengajarkan bagaimana sebaiknya memperlakukan seorang hamba. Tuhan Yesus mengangkat sebuah perilaku yang diterima secara umum di masyarakat pada waktu itu, yakni seorang hamba tidak dianggap berjasa melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan takaran tersebut, dia hendak menyadarkan bahwa tak seorang pun dapat menganggap dirinya berjasa kepada Allah. Terlebih atas semua pencapaian kita, selalu ada Tuhan di belakangnya. Agustinus, Luther, Billy Graham, mereka semua adalah hamba-hamba yang tak berguna. Agreos, useless, good for nothing. Sekalipun telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan terbukti setia dibandingkan hamba-hamba yang melupakan kewajibannya. Pertanyaan saya, lantas apa sebutan untuk hamba yang menelantarkan tugasnya? Lebih buruk daripada useless. Matius memakai istilah jahat dan malas. Saya menyebutnya bastard. Dan sebelum menunjuk orang lain, saya lebih dulu menunjuk diri saya sendiri. Inilah dasar untuk pembahasan selanjutnya.